It's time for tutorial. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kita udah ada di video ketiga dari analisis gerak menggunakan aplikasi tracker. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama langsung aja nganalisis ya video yang udah kita buat dengan menggunakan tracker gitu ya. Jadi syaratnya adalah kalian harus udah punya video yang menunjukkan gerak yang pengen kalian analisis. Oke, sambil kalian nyiapin, so kita langsung aja ke aplikasi tracker. Jadi kita cari aja, boleh pakai type search tracker gitu ya. Habis itu kita open seperti biasa, kita tunggu. Ingat ya, harus punya video yang kalian udah bikin. Oke, so ini dia aplikasi tracker dan udah kebuka. Kita perbesar dulu. Nah, kalau misalkan dia mainnya masih kayak gini ya, tidak masalah. Nanti akan langsung masuk beberapa plottingan, nanti aku lihatin. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka atau memasukkan file yang videonya ke sini gitu ya. Jadi boleh pakai file open atau boleh pakai yang di bawah ini ya. Open pakai file chooser. Oke, kalau udah kita cari videonya ada di mana nih? Kalau di sini kebetulan saya ada di bagian video. Kemudian yang pengen tak analisis adalah gerak jatuh bebas ya. Kalau kalian pakai mau gerak parabola, gerak harmonik boleh juga ya. Kita open aja. Oke, tunggu aja dia karena framenya banyak misalkan. Kalau misalkan video kalian panjang, nah otomatis dia akan semakin lama loadingnya. Kalau bisa di cutting dulu ya kalau terlalu panjang. Jadi yang dipakai itu yang sedekatnya aja. Oke, ini adalah video aku yang udah udah ada di sini gitu ya. Terus habis itu kita akan sama-sama mengkat, memotong yang pengen kita analisis. Oke, jadi kita lihat kalau mau lihat itu ada di sini di bawah ada tanda play. Kita play. Nah, itu berarti aku jatuhinnya itu kan dari sekitar detik ini ya. Boleh kita set. Nah, di sini adalah aku menjatuhkannya. Berarti awal mula si gerak benda ini. Nah, di bawah ini lihat ya, ini ada bagian play, kemudian ada what is that play mulai dari nol, kemudian di sini ada stepnya. Kalau misalkan kalian agak ragu ya, misalkan kira-kira dimulainya dari titik 9 atau berapa. Oh ya, di sini aku liatin di sini ada angka 9, artinya ini adalah frame ke-9 untuk video ini. Nah, kalian kalau mau lanjut boleh ditambah satu step, satu step. Nah, ini berarti udah jatuhin kan? Gitu kan ya. Berarti kita mulainya dari sini. Nah, untuk cutnya itu di bawah ini ada tanda hitam 2 kanan kiri. Kanan artinya kita memulai, tadi mulai dari step 10 ya. Kemudian kita akan akhiri, diapalin aja lah ya. Kita akan akhiri ada di mana ya? Oh, ini udah bounce. Oke. Nah, misalkan step sini, step ini, step ini, step ini. Oke, itu udah habis ya. Oke, kita selesaikan berarti di 20. Ini ada frame 20. Nah, cara ngatur item-itemnya, kalian sebenarnya boleh geser-geser gitu ya, si itemnya. Atau kalian kalau males karena udah tahu dari detik ke 10 sampai 20, kalian bisa dengan cara di frame sini diklik kanan, bagian clip setting, kemudian pilih start frame-nya adalah tadi 10, dan end frame-nya adalah 20 ya tadi ya. Oke, maka automatically ya dia akan itemnya langsung jatuh di sini dan juga di sini. Oke, kalau udah selesai, ini adalah tahap awal ya. Jadi kita setting geraknya itu dari detik ke berapa sampai, bukan detik sih, frame berapa sampai ke frame berapa. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi ya ukuran dari videonya. Kemarin kan udah ngasih tanda. Nah, tanda ini untuk kalibrasi dari sini sampai sini kita pakai yang bagian atas. Di sini ada tanda itu ya. Jadi diklik ke bawah yang warna biru itu new calibration stick ya. Oke. New calibration stick kita klik. Kemudian di sini udah muncul warna biru-biru ya. Nah, di sini kita bisa atur dia ada di sebelah mana.
karena aku mulainya di sebelah sini ya aku mulai di sini, kemudian kita ke bawah. Nah, gitu ya. Kelihatan kan ya agak miring ya karena mungkin kemarin aku tidak tegak lurus pas, tapi it's okay. Kita mulai di situ, terus ukurannya ini 1 meter, padahal kan kemarin bukan 1 meter ya. Di video sebelumnya udah aku singgung kalau ukuranku adalah 59 cm. So ini ukurannya kita jadikan meter, senti ke meter ya naik 2 berarti 0,59. Oke, ukurannya udah tepat. Terus habis itu kalau udah calibration stick, kita lanjut ke koordinat awal ya. Jadi koordinat atau titik acuan awalnya itu di mana? Caranya adalah di sebelah bagian kalibrasi tadi ada tanda koordinat yang warna ungu atau pink inilah ya pokoknya. Nah, ini kita klik dulu. Oke, dia ada di sini. Kemudian ini bisa kita pindah-pindah dengan klik yang bagian tengah. Kalau udah muncul bagian tangan gitu, itu bisa kita pindah. Nah, kita letakin di mana? Kita letakin di posisi awal ya. Kita ke detik ke-10 dulu ya, guys. Oke. Nah, si bola aku tadi adanya di situ, maka aku akan jadikan koordinat ini di sini. Oke, apakah boleh what is that? Calibration sticknya itu jauh dari koordinat, boleh ya. Jadi misalkan kalian pengen buatnya dari sini ke sana gitu ya. Jadi misal sini ke sana, it's okay. Kanan kiri itu hanya menunjukkan untuk ukuran si video kita, frame-nya aja sih. Jadi kalau kalian misalkan nih mainnya adalah bola basket, nah itu kan terlalu besar ya. Kalian bisa nandain dengan batu di kanan dan batu di kiri misalkan. Terus habis itu bolanya kan terlemparnya secara gerak parabola. Berarti nanti calibration sticknya kalian boleh dalam bentuk X, ya kan, sumbu X-nya, tapi geraknya dia parabola. Nggak masalah, yang penting intinya adalah ukuran di awalnya aja. Oke, kalau kita udah setting gini, yang kita lanjutkan adalah kita harus nge-track si dianya. Tapi sebelum kita nge-track, karena kita udah tahu koordinatnya di sini dan juga kalibrasi, boleh kita hapus ya. Jadi bukan dihapus sih, di hide ya, disembunyikan. Dengan cara klik aja di bagian si calibration stick dan juga koordinatnya. Kalau udah kita akan nge-track si dianya, cara trackingnya adalah kita klik track, kemudian new ya, track, new, kemudian kita bisa milih point mass, center of mass dan lain sebagainya. Di sini kita akan pakai point aja kali ya. Oke. Nah, otomatis akan muncul grafik, ada grafik X, grafik Y dan juga nanti di sini tabel kalau kita udah tracking. Nah, di sini masa dari bola pingpong aku itu disebut dengan masa A. Ya di sini boleh kita ganti, misalkan name-nya kita ganti bukan masa A, tetapi misalkan objek 1 gitu ya, objek itu karena cuma 1 doang ya, objek aja gitu nggak masalah. Jadi dia akan otomatis berubah. Oke, terus habis itu kalau misalkan bentuknya nggak bulat gimana? Bisa ya kita ubah. Oh ya, kalau kalian misalkan geraknya adalah dinamika, itu kan butuh massa. Maka massanya boleh kalian atur sesuai dengan ukuran kalian. Kalau misalkan kalian punya neraca ya, bisa ditimbang dulu. Tapi kalau enggak, kalau ini cuma gerak kinematika, it's okay ya, enggak masalah untuk massanya. Terus habis itu kita klik objeknya. Kita akan di sini ya, kalau kalian mau merubah bentuknya gitu ya, kalian bisa cari di footprints. Oke, di sini ada diamond, triangle, sisal, karena dia bentuknya bulat gitu ya, maka aku kasih bulat ya, sisal ya. Oke, ini ukurannya boleh. Nanti sebenarnya bisa berubah kok. Terus habis itu tadi ada vertical line, horizontal dan lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa pakai titik juga misalkan kecil atau misalkan bentuknya kotak, nanti akan otomatis ngecek. Oke, sudah. Cara trackingnya itu adalah kalian klik shift control. Shift control barengan. Nah, akan muncul tanda kayak gini. Kalau kalian cuma klik salah satunya nggak akan muncul ya. Jadi bentuknya panah. Tapi kalau kalian klik control shift maka akan bentuk kayak gini. Kalian tag aja karena tadi namanya point of mass berarti di tengah-tengahnya ya.
atau di bagian sini. Kita klik oke. Nah, dia akan otomatis, oh jadi objek aku itu yang warnanya adalah oranye gitu ya. Di sini template-nya, match-nya it's okay ya. Nah, ini bisa kita tracking secara otomatis. Caranya adalah di search ya. Atau misalkan pakai search next kalau pengen hati-hati banget ya. Contohnya search next. Nah, dia udah turun ke bawah, search next-nya lagi dia turun ke bawah, search next itu udah di bawah situ ya. Karena ini agak bayang-bayang jadi kita cek aja nggak apa-apa. Oke. Aku lebih saranin pakai search next daripada search karena dia kalau search itu nanti otomatis langsung kayak apa ya, ngecekin, tapi dia kadang-kadang enggak apa sih namanya ya, enggak sesuai gitulah ya. Ada beberapa poin yang enggak sesuai. Tapi kalau search next ini kita bisa, nah kayak gini kan, makanya kita ini enggak kelihatan kan. Kita step back dulu. Oke, ada di situ kita bisa langsung benerin ya, ada di sini. Sorry. Close. Wait. Nah, di sini kan ya. Kita search next lagi. Nah, ada di situ. Tadi kalau misalkan kita pakai search itu bakal nggak kelihatan sih nomor 5. Kita search lagi ya. Step back. Oke, accept. Kalau mau di accept, tandain accept. Search next lagi. Oke. Kita pakai ya. Oke, search next lagi. Accept. Search next lagi. Kagak kelihatan dia, cuy. Oke, search next. Udah entahlah ya. Oke. Kalau sudah kayak gitu, maka kita langsung udah selesai kan ya, dari 0 sampai entahlah itu, kita close. Nah, otomatis akan kebentuk kayak gini nih guys. Ini di sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, dan lain sebagainya. Karena ini geraknya adalah vertikal ke arah sumbu Y, maka aku akan memakai yang bagian sumbu Y aja. So, di sini cara mengubah plotting grafiknya, kalian bisa klik di bagian sini yang X meter ini, itu menjadi klik aja jadi posisi Y misalkan. Terus yang bawah kan selain ada posisi, kalian bisa ngecek yang namanya kecepatan, bener ya. Kita bisa ganti ini menjadi VY. Oke. Atau misalkan nanti kalian pengen jadikan what is that, A percepatan, itu bisa AY. Kayak gitu ya. Oke. Kita klik VY dulu kali ya. Nah, terus di bagian bawah ini adalah kolom yang terdiri dari tabel yang memperlihatkan ada waktu, sumbu X, dan sumbu Y. Sekali lagi, di sini aku nggak butuh sumbu X-nya, so aku bisa ngelihatin di bagian mana. Nah, di kolom ini kalian klik aja, nanti akan muncul visible table columns yang isinya banyak ya. Nah, apa aja yang mau kalian lihatin? X aku nggak perlu, kemudian ada Y, VY, dan AY. So, akan muncul seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kita bisa close, kemudian akan kelihatan kolomnya di sini ketika detik 0 berapa, detik ini berapa, detik ini berapa gitu ya. Oke. Ini kayaknya ada yang salah tracking aku ya, karena dilihat di bagian AY-nya so jauh sekali itu dari 9,8 ya. Oke. Tadi aku sempat nyoba sih, ada yang bagus yang 9,8 tadi sih ya. Tracking sebelumnya. Oke, kalau udah nanti kalian bisa ngecek ya. Ini kalau kalian trackingnya bener, karena tadi kan gambar aku itu kan bayang-bayang ya. Nah ini bayang-bayang jadi nggak kelihatan nih objeknya di sebelah mana. Itu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan dia tidak sesuai gitu ya. Kalau gambarnya bagus, biasanya bagus sih. Ini cuma kalian karena aku tadi ngambil gambarnya nggak sebagus biasanya. Oke, jadi kalian intinya kemarin kan aku udah jelasin ya bahwa objeknya itu warnanya harus beda sama background, kemudian dia kalau bisa itu jelas gitu loh. Oke, kita lanjut. Kalau sudah kita lanjut, nah ini bisa kita analisis kok ya. Jadi misalkan nih persamaan sumbu Y ini apa ya, persamaan posisinya atau persamaan kecepatannya itu apa ya, percepatannya gimana. Nah itu bisa kita analisis dengan cara gini ya. Jadi di grafik ini kita bisa klik kanan
ya. Di grafik boleh di sini, boleh di sini. Klik kanan, terus habis itu kita pilih analyze ya. Jadi kita analisis, diklik. Oke, kalau udah diklik maka akan muncul grafik seperti ini. Ini tadi aku grafik apa sih? Y terhadap T ya. Nah, di sini kalian harus tahu nih, dia Y-nya itu garisnya bagaimana gitu ya. Garisnya apa sih namanya? Gitulah ya. Nah, analisisnya nanti bisa misalkan nih, kalian kurvanya kurva apa gitu ya. Kalau di sini kan menunjukkan kurvanya itu seperti ini ya. Kalau pakai line ya boleh pakai line gini. Oke. Kalau bentuknya nanti misalkan apa namanya parabola ya kalian boleh pakai curve yang parabola, kubik dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini ingat kalau gerak gerak jatuh bebas dia y-nya adalah bentuknya t kuadrat ya, t kuadrat parabolik ya. Maka di sini bentuknya seperti ini. Nah, kan ya. Nah, sesuai nih ya, karena grafiknya ini bagus sih. Kalian bisa dapetin ini AT kuadrat plus BT plus C. Jadi kalian bisa dapetin A-nya itu berapa sih? Nah, ini lihat di sini ada value-nya. Nah, boleh value-nya. Nah, ini bisa ya. Kalian bisa ganti-ganti gitu ya. Kalau misalkan pengen dipasin. Mamam. Oke. Kita. A-nya adalah min 5,691 bisa dimasukin, berarti ini persamaannya adalah min 5,691 T kuadrat ditambah dikurangi 1,96 T dikurangi 4,133 gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya persamaan posisinya. Kenapa minus? Karena dia nolnya itu kan tadi di atas ya, jadi makanya dia minus ketika di bawah gitu. Terus habis itu di sini ada RMS dev-nya, rata-rata deviasi, standar deviasi rata-rata. Oke, itu ya, hampir salah nyebut. Oke, itu ini kalau misalkan si Y-nya gitu ya. Kalau mau bagian VY-nya ya boleh, ini kita close dulu ya misalkan ya. Yang VY-nya kita klik kanan, analyze, kemudian kita lihat. Ingat kalau VY di sini bentuknya adalah grafik line ya, berarti di sini curve-nya harus line. Oke. Itu. Nah, nanti kalian bisa dapat A, B, dan lain sebagainya. Nah, untuk ngeprint lagi. Kalian bisa pakai file, print, gitu ya, untuk sebagai bukti gitu ya. Kemudian di itu. Atau kalian boleh pakai screenshot ya, menggunakan snipping tool atau di keyboard kalian ada tombol print screen, itu juga kalian boleh. Nah, yang buat dilaporin itu bisa biasanya kalau di pelaporan-pelaporan itu kalian bisa gambar ini, terus kalian analisis persamaannya seperti apa, kemudian benar nggak sih itu gerak parabola, gerak harmonik sederhana, gerak lurus berubah beraturan, itu dilihat nanti dari posisi kecepatan dan percepatannya. Gitu ya. Itu tadi analisisnya dan udah selesai. Jadi buat kalian tipsnya yang pertama adalah hati-hati kalau misalkan dia bentuk bayang-bayang kayak gini karena itu akan mempengaruhi nilai VY, AY, dan Y-nya gitu ya. So, itu tentang analisisnya. Thank you so much udah ngikutin. Nanti kalau misalkan ada gerak yang lain ya kalian boleh tulis di kolom komentar ya pengen analisis gerak apa gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.